Halo, namaku Gita. Hai, nama aku Meriza. Hari ini kita mau bikin segmen baru atau apa? Ya, cerita baru. Biasanya kan cuma upload video atau foto tentang kegiatan atau tugas atau kegiatan online. Sekarang mau cerita tentang masa kecilnya Melisa, tapi masa kecil yang agak serem. Iya, jadi dikasih apa ya, judul hashtag eh, cerita horor masa kecil. Cerita horor masa kecilnya Melisa. Yes. Yang pertama kali, sekarang apa yang paling diingat pertama kali sampai sekarang masih ingat? Yang mbak-mbak pakai baju hitam, setengah mukanya rusak sama setengah mukanya biasa. Oh ya, itu tuh ceritanya gini. Sebenarnya pas itu tuh waktu pas dia kalau nggak salah TK pulang, TKA apa B ya, pulang dari TKA. TKA paling, itu pulang dari latihan drum band, terus lewat kan naik sepeda ontel, itu Melisa tak konceng di belakang, itu lewat perumahan. Sebuah rumah. Pas lewat perumahan, nah salah satu rumah itu memang rumah itu koyoke rumah kosong, wis seperti mau roboh rumah itu. Ya, terus kondisinya memang ya sudah gelap, kayak wis di tengah-tengah itu kayak sudah ada tanaman-tanaman pohon segala macam. Terus pas lewat rumah itu, terus Melisa tiba-tiba di belakang tuh teriak-teriak. Iya, teriak-teriak. Mama, ayo, ma, cepet ma. Sampai sepeda itu goyang-goyang dia saking ketakutannya. Mama, ayo cepet ma, ayo cepet gitu. Akhirnya saya ya juga marah, aslinya aku ya juga marah-marah. Ngapain sih? Gitu, kayak gitu. Ya namanya orang takut. Iya, orang yang takut. Ternyata sampai rumah dia itu marah-marah, teriak-teriak, marah ambek kayak kudu nangis, kayak di jalan tuh kayak mau nangis. Saya terus marah-marah ke aku, ayo cepet gitu. Ternyata sampai rumah tak tanyai kenapa kamu tadi kok kayak ngono, stres kayak orang apa. Ternyata dia cerita bilang, itu tadi di rumah itu tadi yang rumah kosong tadi ada mbak-mbak lihat ke aku, mukanya separuh rusak gitu. Terus dia di rumah cerita seperti itu. Akhirnya saya oh alah yo kaget juga. Akhirnya saya cerita ke kakak ipar, ada yang kakak ipar itu bisa dia punya kemampuan lebih atau indera keenam itu. Terus habis itu saya cerita ke situ, terus akhirnya dianjurkan untuk menutup itu, nutup istilahnya apa ya, saya juga enggak tahu. Saya juga gak bisa bilang bahwa anak saya punya indera keenam atau indigo atau apa. Tapi pas saya cerita gitu, akhirnya atau gini aja, sementara ditutup aja supaya tidak terlalu takut dianya gitu. Akhirnya ya sudah, saya tutup dengan ada caranya, dari dia dikasih tahu caranya untuk nutup istilah itu, nutup mata batinnya Melisa gitu, supaya dia tidak terlalu takut. Ya sudah wis, akhirnya saya pakai caranya kakak ipar itu. Terus sejak saat itu dia sudah tidak terlalu lihat-lihat lagi seperti itu. Nah terus
belakangan ini sudah mulai sebenarnya apa ya enggak apa tidak tertutup sama sekali enggak, karena dia apa namanya tetap cerita tapi tidak sesering dulu waktu apa ditutup itu, yang tanda petik ditutup ya, sebelum ditutup itu apa waktu kecil sebenarnya dia lebih apa hampir sering, hampir setiap hari ya juga. Kalau dibilang setiap hari ya iya, sebelum ditutup itu juga dia sebenarnya apa kalau boleh saya bilang punya teman tanda petik yang kalau saya tidak bisa lihat dia yang bisa lihat gitu. Tapi ya kamu masih eling apa enggak? Ingat apa enggak tapi apa kejadian sing kamu belum ditutup itu? Enggak seberapa ingat ya. Iya, dia anehnya gitu. Sebelum kejadian yang sebelum dia ditutup mata batinnya itu dia enggak seberapa ingat. Yang dia ingat dan dia apa cerita itu yang setelah dia ditutup baru dia bisa ingat sampai sekarang gitu. Kalau yang apa cerita-cerita yang sebelum itu, sebelum dia ditutup itu mata batinnya banyak sebenarnya. Yang paling saya ingat itu dia punya temen permainan waktu dia playgroup, pokoknya playgroup apa ya playgroup, sebelum playgroup gitu, pokoknya dia sudah bisa ngomong antara 2 tahun apa 3 tahun setengah, 3 tahunan. Nah itu dia apa punya teman bermain 2 orang namanya, tapi saya yang satu lupa namanya, tapi yang satu namanya dia bilang Kobigok, aslinya aneh, nama kok ada nama Kobigok gitu. Dia bilang hah lihat kamera apa doa. Nah nama Kobigok itu aneh menurut saya, dan dia bilangnya apa itu temennya itu Kobigok itu laki, yang satu temennya saya satu namanya lupa, nama aneh perempuan juga, tapi yang satu itu perempuan, nama aneh juga. Hampir setiap hari dia main sama mereka berdua. Terus habis itu pernah satu kali dia gambar-gambar kan di meja itu, dia gambar-gambar waktu kecil itu, waktu playgroup itu ya itu dia gambar-gambar terus apa ngomong-ngomong sendiri terus ya sudah dadah gitu. Tak tanyain lah apa Dok, kamu ngomong sama siapa? Itu sama si siapa namanya, saya lupa aku namanya, itu si itu. Nah terus kenapa dia dipanggil sama bapaknya itu sambil masih tetap gambar-gambar gitu, apa dipanggil sama bapaknya suruh pulang. Tak tanyain rumahnya di mana, itu di gang sana jauh. Oh sudah dipanggil sama bapaknya, sudah. Terus dia cerita, kasihan mah anak itu mah. Nah kenapa kok kasihan? Dia itu kebakaran, rumahnya itu kebakaran, dia sama bapaknya itu kebakaran. Dia itu nggak sengaja, dia itu mainan korek terus nggak sengaja, terus akhirnya kebakar rumahnya, dia sama bapaknya kebakaran. Ya ampun, saya pas itu ya Allah kasihannya gitu, tapi dalam hati ya Allah anakku rek kok punya punya teman seperti itu. Aslinya yo dalam hati yo ya ampun ya apa ya ngene, kasihan sama anak itu tadi, tapi ya anakku kok yo bisa tahu kayak gitu, ya gimana lagi. Tapi ya wes lah ya apa maneh biasane anak pertama, anak satu-satunya masih belum punya adik. Saya sendiri juga nggak tahu ya kenapa dia apa dikasih seperti itu, tapi ya kalau menurut saya sekarang wis diterima aja dulu. Kita nggak tahu apa yang Allah kasih untuk dia, ya iya nggak tahu, wis dilakoni aja wis sekarang apa adanya dia. Sekarang kalau sekarang kelihatannya sudah mulai banyak yang tapi yang paling ekstrim yo yang tante yang mbak itu tadi, makanya dia sejak itu rusak soalnya mukanya itu. mukanya rusak, yang tante yang mbak itu tadi, makanya sejak itu terus habis itu dia tutup. Tapi yang paling saya ingat itu
waktu masa kecil sebelum dia ditutup mata batinnya itu temen itu. Terus dia pernah keluar bareng-bareng sama tetangga-tangga kos saya juga, itu dia keluar bareng mau mainan sama anak-anaknya tetangga juga itu. Awe-awe. Dia Merisa moro-moro gini. Pas di depan, sampai di depan kan, di atas di depan kan ada pohon. Dia awe-awe ke atas sih, ayo sini turun main. Dia bilang gitu. Itu tangga saya, hah? Apa mbak? Gitu. Ya enggak tahu, dia manggil temennya, paling suruh main. Oh temen tetangga saya ya, aslinya ya kaget ketenggengan gitu liatnya, waduh. Tapi ya akhirnya dia alah, mungkin sudah tahu sendiri Merisa anaknya kayak gimana gitu. Oh kok ya Ya sudah nggak tahu gitu. iya, makanya saya sendiri ya sudahlah ya, kalau misalkan memang dia kasih kayak gitu alhamdulillah, nggak tahu lagi ya dilakoni aja. Sebenarnya banyak sejak dari bayi pun, sejak dari bayi itu anak ini Tapi nggak nangis, iya nggak ingat orang bayi, selalu nangis setiap malam, hampir selama 3 bulan itu dia nangis setiap malam tuh, nangis saja. Kalau suruh tidur di waktu di kamar depan, waktu di rumahnya mertua itu nggak mau sama sekali, nangis saja. Waktu bayi pun kalau dia itu tidur nggak bisa ditaruh di kasur, itu nggak bisa, harus saya gendong atau digendong baru dia bisa tidur. Kalau ditaruh nangis lagi gitu, sampai mertua saya, ya ampun saya punya aku duwe anak 5, putu yo akeh ya gak kaya ngene, nangis saya bengi setiap malam dia nangis. Cuman tapi kalau tidur akhirnya waktu nangis itu dibawa ke kamarnya mertua saya, di situ baru bisa tidur, ditaruh di tempat tidur di kasur baru bisa tidur sampai subuh. Itu baru dia wis, pokoknya setelah subuh dia wis bebas, wis mau tidur di kasur mana aja, di kamar mana aja bisa, karena nggak malam. Karena nggak malam. Tapi kalau malam, mulai malam itu wis, kalau ditaruh di kasur susah, dia harus digendong hampir selama 3 bulan seperti itu. Makanya itu ya kita nggak tahu lah kayak gimana. Udah kalau kayak gini ya udah, kalau misalnya Iya, ya sudah kayak gitu dulu. Ini cerita awal-awal cerita aja dulu, karena ya sebenarnya banyak, tapi kalau diceritakan semuanya dalam satu video nggak bisa terlalu banyak. Nanti kapan-kapan lagi kita bikin lagi di cerita horor masa kecil Merisa, nanti disambung lagi kapan-kapan nanti Merisa yang lebih banyak cerita, soalnya dia sudah sejak ditutup lah, terus sejak ditutup setelah ditutup, setelah itu sampai sekarang, dia mulai banyak cerita dan dia bisa ceritakan sendiri karena dia ingat. Tapi yang sebelum ditutup mungkin aku yang lebih banyak cerita karena dia nggak ingat gitu. Jadi wis, nanti kapan-kapan ketemu lagi. Oke, itu dia cerita horor masa kecilku, dan tunggu lagi video-video yang lain. Dadah. Kapan? Supaya terang. Nah, hai. Aku udah ngisian. Mau apa? Lah. Yes. Hai, kita. Baru ayo. Buka anak jangan guyut ae.